Selamat siang pemirsa, ketemu lagi dengan saya Dwi Purnami dari SMK Negeri 4 Klaten. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pembentukan karakter anak dengan narasumber Ibu Tini. Selamat siang Ibu. Siang. Ibu, bolehkah kita perkenalan dulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Tini, istri dari Bapak Suyanto dari SMK Negeri 4 Klaten. Alamat saya perumahan Legenda 2, Belangwetan, Klaten Utara. Anak saya 3. Yang pertama kerja di PT PP. Yang kedua kerja konstruksi di Semarang sambil kuliah mengambil jurusan konstruksi S2. Yang ketiga di Polines jurusan teknik sipil. Berarti putranya Ibu 3 aja? Ibu, bolehkah kami tahu Ibu bagaimana cara mendidik putra-putranya Ibu sampai bisa berada pada titik ini? Saya selalu memberi nasihat yang baik, pengarahan yang bagus, tidak lupa sholat 5 waktu. Waktu kecil disuruh sholat susah, harus kejar-kejaran dulu sama bapak sama ibu. Itu berarti salah satu hal yang memang tidak bisa terlupakan ya Bu ya. Memang untuk perjuangan itu harus dengan kadang kekerasan gitu ya Bu ya. Atau selain itu Bu, mungkin dengan pendidikan seperti apa yang Ibu terapkan kepada putra-putranya Ibu? Saya selalu mengingatkan belajar sambil les privat di Neutron. Saya antar sendiri, pulang pergi saya jemput. Berarti Ibu ini termasuk Ibu yang siaga ya Bu ya, siap mengantarkan apapun, menyiapkan waktu Ibu sepenuhnya untuk anak-anak dan juga untuk mengurus rumah ya Bu ya. Ya, baik Ibu. Bolehkah kami tahu Ibu bagaimana cara Ibu memanage anak-anak agar mereka tidak salah dalam pergaulan mereka? Selalu saya mengingatkan cari teman yang baik dan mungkin dengan filter yang mungkin itu ada batasan-batasannya. Oh ya, itu salah satunya itu ya Bu ya. Baik, Ibu, adakah kesulitan selama Ibu mendidik anak-anak Ibu? Ada. Sulitnya di waktu kalau sudah bermain disuruh pulang belajar susah. Berarti kalau sudah bermain kadang lupa waktu ya Bu ya. Ya, itu salah satu kesulitan yang Ibu alami selama mendidik putra-putranya Ibu. Baik, Ibu, selama Ibu menjalankan peran seorang ibu, apakah dalam pelaksanaannya ada pembagian tugas? Mungkin peran Ibu dengan Bapak itu ada pembagian tugasnya untuk hari ini harus anak yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga, itu ada pembatasannya enggak Bu? Atau semuanya Ibu yang melakukan? Semuanya saya yang melakukan karena Bapak sudah punya kewajiban ke sekolah, ke kantor. Terus saya sebagai ibu rumah tangga kewajiban mengantar anak belajar sekolah. Jadi selama mendidik anak-anak Ibu, pernah tidak Ibu merasakan kegelisahan yang berlebih? Ada. Setiap mau semesteran itu pasti ada gelisah. Gimana besok hasilnya, dapat ranking apa enggak? Tapi selama Ibu apa istilahnya itu merasakan kegelisahan itu kira-kira anak-anak tahu tidak Bu kalau ibunya ini sedang gelisah? Waduh, saya gelisah kalau saya ujian itu. Kira-kira mereka tahu tidak? Tahu, tapi dianya gini, Bu, bantu doa. Siap. Berarti selalu dengan doa ya Bu ya. Selalu dengan doa dan penanaman ketuhanan kepada anak-anak itu sejak dini ya Bu ya. Baik. Ibu, selain Ibu menjalankan fungsi sebagai seorang ibu di
itu siaga pada anak-anak ibu. Pernah tidak suatu ketika ibu itu bingung atau berada dalam suatu posisi antaranya anak, ibu punya 3 anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, pernah tidak mereka itu sama-sama membutuhkan kehadiran ibu pada waktu yang sama? Iya pernah, tapi saya gilir satu-satu. Yang pertama anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, dan nunggu sampai selesai. Seperti itu. Berarti ini bapak tidak terlibat Enggak sama sekali dalam pelaksanaan. Tetapi dalam pendidikannya itu bapak ada istilahnya itu pengawasan ya Bu ya. Ya. Ada pengawasan. Jadi di sini ibu sama bapak ada pembagian peran, di mana ibu perannya di rumah sebagai seorang ibu yang mendidik ya Bu ya, anak-anak, sedang bapak nanti yang mencari uang gitu ya Bu ya. Baik. Ibu adakah kiat-kiat seorang ibu untuk mendidik anak-anak agar anak-anak itu bisa sukses seperti yang sekarang ibu tadi? Ya saya selalu memberi nasihat. Nasihat yang baik untuk anak-anak saya. Terus kalau sudah sukses, jangan lupa yang ada di bawah. Jangan sombong. Tapi kiat-kiatnya selalu nasihat. Selain nasihat ada tidak? Selain nasihat atau mungkin kadang kita tahu bahwa kalau hanya dengan nasihat saja itu bukan faktor utama untuk mendukung anak-anak kita biar sukses. Tentunya ada biaya. Nah, itu kira-kira bagaimana ibu memanajemen pendapatannya bapak agar bisa mencukupi semua kebutuhan rumah tangga? Ya gini, dikasih uang segini, ini buat itu, harus bisa cukup. Terus kalau masih kurang, saya berusaha cari sendiri. Pernahkah ibu ada suatu momen uangnya pas, tetapi anak harus bayar kuliah atau mungkin bayar les? Seperti tadi yang ibu ceritakan, ternyata anak-anak juga ada yang diikutkan les, gitu-gitu ya. Itu pernah nggak Bu mengalami hal seperti itu? Insya Allah enggak. Berarti sangat cukup ya Bu ya. Di samping itu kan saya juga punya bekerja sendiri buat jajan-jajan sendiri lah, bantu anak apa kekurangan. Kalau bapak udah nggak punya uang, ibu yang harus berjuang. Harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan anak-anak gitu ya. Baik. Ibu apabila dalam pelaksanaan selama ini Bu dalam pendidikan anak-anak, terutama pendidikan karakter anak-anak ya, yang kita tahu bahwasanya anak-anaknya ibu ini sudah berhasil, sudah mengenal agama juga, itu bisa nggak ibu menceritakan bagaimana toh mendidiknya itu? Apakah pengenalan agama itu hanya waktu sudah akhir-akhir ini atau memang sudah dari kecil? Dari kecil saya ikutkan TPA, sambil TPA belajar sholat. Nah lama-lama dia udah makan sendiri. Berarti tanpa disuruh pun lama-lama sudah menjalankan kewajibannya sendiri. Baik. Ibu, saya mau menanyakan ini kaitannya dengan ibu kan punya 3 putra. Apakah karakter dari putra-putranya ibu itu sama? Enggak. Beda ya. Bagaimana Bu cara menyikapinya? Kalau yang pertama itu manja. Makan minta disuapin kalau pulang kuliah. Kalau yang kedua itu mandiri banget. Apa-apa dikerjain sendiri, ibunya nggak boleh ikut campur, takut capek. Kalau yang ketiga ini sayang sama ibu. Seperti itu. Jadi dari
perbedaan karakter ibu, perbedaan karakter anak-anaknya ibu. Ini yang paling ibu rasa cemas untuk menghadapi masa depan. Kayaknya yang ketiga. Yang ketiga, Ya kan masih kuliah, jadi masih gimana ya? Naik turun nggak kayak kakak-kakaknya gitu. kalau kakak-kakaknya tadi yang pertama cenderung manja, Iya. tapi dengan kemanjaan itu Mandiri juga. mandiri. Itu bagaimana bu cara mendidiknya? Dari manja jadi mandiri. Waktu belajar di SD itu apa ya, transport itu saya kasih 1 minggu itu dulu itu 10.000. Kalau sisa punyaan tole, kalau nggak sisa itu urusan tole ya, kasih gitu. Berarti sudah dikasih kepercayaan sejak dini Ya, untuk memanajemen uangnya. Ya. Seperti itu bu ya. Berarti itu bisa menjadi salah satu kunci untuk mengubah dari manja menjadi mandiri. Ya. Seperti itu. Baik. Luar biasa ini bu. Selanjutnya bu, kalau misalnya dari ketiga putranya ibu ini, yang satu tadi di Jakarta, ya. yang kedua Semarang. Dan yang ketiga Semarang juga. Semarang juga. Ini apakah sampai saat ini bu, mereka kan sudah di luar rumah? Ya. Nah ini yang ingin saya tanyakan, perannya ibu sebagai seorang ibu tadi kan harus tetap mendidik, harus tetap menjaga agar mereka tidak salah langkah. Itu bagaimana bu manajemennya ibu? Kita ibu sudah tidak serumah, tetapi masih bisa manajemen anak-anaknya ibu. Walaupun tidak ada di rumah, saya sering komunikasi walaupun sepatah kata, selalu mengingatkan. Tolong bu ceritakan, mungkin pernah ada momen mungkin kapan gitu, event apa bersama dengan anak-anak walaupun dengan jarak yang memisahkan, satu di Jakarta, dua di Semarang, ibu di Klaten. Pernah nggak bu? Momen yang terindah itu Iya. setiap tahun baru. Pasti anak-anak pada kumpul pulang. Iya. Dan kemana, refreshing kemana, gitu. Terus ada yang beliin ini, beliin itu sama anak-anaknya. Ibu pernah merasakan, jadi diberikan gitu ya, diberikan sama anak apa? Perasaan ibu bagaimana? Ya terharu sambil nangis, ya gimana lah rasanya. Jadi merasa ternyata anak saya sudah seperti ini ya bu ya, pada titik seperti yang sudah ibu mau ya. Yang pertama sudah menikah ibu Ya. berarti sudah punya keluarga Ya. sudah punya putra. Sudah, putri 1. Baik, berarti. Tapi kalau pulang berarti 1 tahun sekali. Ya enggak, kalau ada acara di Jawa tetap pulang. Ibu pada saat kecil, mereka kecil itu pernah nggak dari bertiga itu pada berkelahi atau mungkin berebut mainan atau apa? Sering banget bu. Kalau yang satu minta ini, yang satu ini nggak sama, pasti perang. Sampai sedih. Terus itu ibu apa namanya itu menanggulinya dengan apa? Harus punyaan milik sendiri-sendiri. Berarti Nggak boleh berebut. berarti kalau satu diberikan mainan ya lainnya juga begitu. Iya. Berarti memang harus adil sejak Kecil. awal. Sejak kecil sudah ditanyakan keadilan. Kira-kira dari ketiga putra ibu itu, yang satu sudah menikah ya bu ya, Ya. yang kedua kan Masih bujang. ini apakah peran ibu begitu anaknya ibu ini sudah menikah itu berhenti atau tetap berlanjut? Tetap berlanjut. Caranya bu, tolong ceritakan. Bisa mungkin ada suatu momen mungkin putranya ibu itu mengalami suatu kebimbangan atau apa, kemudian ibu yang menyelesaikan.
kalau putra ada kebimbangan, orang tua wajib memberi pengarahan. Pernah Bu seperti itu? Enggak, alhamdulillah lancar. Lancar semuanya. Ya. Kemudian Bu, untuk yang ketiga ini kan masih kuliah, Ya. masih kuliah, kemudian kos gitu ya. Ya, Itu Ibu ada nggak kekhawatiran? ada. Kekhawatiran lah nanti kalau salah pergaulan atau apa gitu. Ada. Kalau 1 bulan kan pulang 1 kali. Kalau minggu kedua itu saya sama bapaknya ke sana ngecek, sama dititipin sama ibu kos. Sebulan sekali. Ya pulangnya kan sebulan sekali, pulang 1 kali. Tapi kalau minggu kedua aku ke Semarang sama bapaknya ngecek. Berarti ke sana untuk Tapi diam-diam. beri kejutan ya Bu ya. Kemudian sekaligus memastikan anak ini pergi apa enggak Iya, seperti itu ya. Baik. Berarti ini walaupun mereka sudah besar, sudah mempunyai pendirian, tetap Ibu berada di sampingnya, mengarahkan putra-putra Ibu begitu ya Bu ya. Ya, Iya. Selanjutnya Bu, apabila nanti ini Bapak kan masih dinas, ya, Bapak masih dinas. Kadang yang namanya dinas itu kan tidak sewaktu-waktu bisa izin atau cuti. ya. Pernah tidak Bu, putra-putra itu dalam bekerja atau kuliah ya tadi Ya. alasan dan di Semarang, pernah tidak meminta Ibu datang ke sini dong, saya kurang enak badan atau apa? Pernah. Kemudian Itu bagaimana? waktu itu kan mau semesteran jatuh belajar bersama teman-temannya. Itu jam 11 malam aku ke Semarang. Saya sopir sendiri, bapak nggak bisa ikut. Kebetulan sini juga baru semesteran. Ibu menyelesaikan masalah sendiri dengan sopir tanpa Iya. bapak ke sana untuk memastikan kondisi anak. Iya, langsung saya bawa rumah sakit. Luar biasa itu. Kemudian Bu, ini yang mau saya tanyakan, ada tidak momen pada saat mereka masih kecil-kecil, ya kecil-kecil, pernah tidak Ibu ini mengalami atau mempunyai pengalaman yang sangat berkesan sekali, yang bahagia tentunya. Ya, ada bahagia, ada susah. Ya. Bahagianya itu waktu anak saya yang pertama itu SD kelas 1 itu padahal belum umur, itu dapat juara 1. Saya terharu sampai nangis. Kelas 1 dapat juara 1. Padahal baru umur 5,5. Itu belum genap umurnya ya Bu ya. Itu suatu hal, suatu kejadian yang tidak bisa Ibu lupakan karena masih kecil sudah mempunyai reward, sudah mempunyai bisa menunjukkan jati dirinya, oh saya ternyata bisa seperti itu Bu ya. Bangga tentunya ya Bu ya. Baik, itu tadi untuk yang menyenangkan. Terus yang susahnya itu kalau dikasih apa itu uang jajan buat sekolah itu selalu diminta temannya, nggak dikasih sama sekali. Kalau dulu itu kan 1.000 udah dapat apa-apa ya Bu. Iya. Itu nggak kasih sama sekali. Pulang nangis minta lagi. Sedih di situ. Pernah mengalami masa-masa itu? Pernah. Ibu pernah menyampaikan hal itu kepada pihak sekolah? Pernah. Kemudian pihak sekolah bagaimana? Katanya mau diganti, aku nggak mau diganti Bu. Aku maunya dikasih pengarahan si anak itu. Jadi pernah berada pada titik di mana putranya Ibu merasa terzalimi ya Bu ya, dengan cara dipalak Ya, sama temannya sendiri. ya, Dan penyelesaiannya Ibu sudah lapor ke sekolah, kemudian pihak sekolah sudah memberikan pengarahan dan akhirnya sudah tidak. ya masih berlanjut hampir 1 bulan itu saya nggak pernah ngasih uang saku sama anak saya, tapi saya antar jajanan. Saya bawa bekal dari rumah. Bahkan bawa bekal aja diminta. Nanti saya nungguin setiap istirahat saya datang ke sekolah ngasih makan. Itu titik terendah ya Bu ya. Ya, Titik di mana itu ada yang berapa? anak 3. Nah yang ketiga
Kemudian ibu ada satu lagi pesan ibu kepada putra-putranya ibu kalau mereka jauh dari ibu, ya jauh dari ibu, tidak bisa sewaktu-waktu bercerita atau curhat dengan ibu. Ada nggak pesan yang memang mereka akan selalu ingat? Ada. Mungkin bisa ibu ceritakan. Di waktu saat makan bersama atau makan di warung-warung itulah Bu, pasti ada bercandanya. Ada yang gini, ada yang gitu. Ibu itu paling manja, perempuan sendiri, cewek sendiri, ya. Paling cantik sendiri itu. Terus bapaknya ketawa, iya. Mulai kayak cari cewek gitu. Jadi apa namanya itu sebenarnya sudah mempunyai pesan, ayo boleh cewek seperti itu Ya. Baik ibu, itu tadi ibu sudah menjelaskan bahwa pendidikan karakter anak yang ibu terapkan pada putra-putranya ibu itu dimulai sejak dini. Nah, bagaimana Bu cara mendidik putra-putranya ibu ini karakter anak sejak dini sehingga bisa terbawa sampai mereka dewasa? Waktu kecil, waktu SD itu saya kasih saku, saya percaya kasih 1 minggu saya kasih 10.000. Kalau sisa itu milik anak, kalau kurang itu risiko anak. Jadi anak bisa mandiri. Berarti sudah dilatih kemandirian ya Bu ya, sejak awal ya. Kemudian mungkin Terus yang penanaman keimanan atau ya penanaman keimanan waktu kecil itu sekitar umur 3 tahun atau 4 tahun itu saya jelaskan ikut TPA sambil belajar sholat. Nah, lama-lama dewasa agak gede lama-lama udah mandiri sholat sendiri. Sudah terbentuk dari kecil, jadi kecil diikutkan TPA dengan pendidikan karakter agama Ya. Sejak kecil dilatih dengan pembiasaan terbawa sampai dengan dewasa. Ya. Jadi salah satu untuk melatih atau menanamkan karakter anak itu adalah dengan cara pembiasaan seperti itu Bu ya. Ya. Kemudian ada lagi Ibu mungkin? Enggak ada lah. Pembiasaan, kemudian tadi dengan dilatih dikasih tanggung jawab ya Bu ya, tadi tanggung jawab. Oke. Ibu bisakah minta tolong diceritakan sedikit lagi terkait dengan pendidikan karakter anak pada saat kecil ditanamkan pembiasaan. Ada tidak bercontoh yang real? Yang real itu bagaimana? Ya contohnya itu setiap pagi itu saya antar belajar ke sekolah. Kan yang satu TK, yang satu SD. Itu mintanya yang kecil minta duluan, tapi kakaknya nggak mau, harus yang kakak dulu. Pada nangis semua, saya pulang biar berangkat sendiri. Jadi itu saat dimana Ibu merasa titik bingung, Ya. capek gitu Bu ya. Baik, itu mereka juga berangkat sendiri. Iya. Dan sampai sekitar jam 8 saya cek di dalam ternyata udah masuk. Biasa dengan usia yang masih kecil bisa berangkat sendiri Bu ya. Ya. Jadi yang namanya pendidikan karakter anak sejak dini itu bisa dilatih dengan yang pertama tadi dikasih tanggung jawab, kemudian yang kedua dikasih pembiasaan untuk sholat tepat waktu, untuk selalu mengasihi tentunya Bu ya. Selalu mengasihi, kemudian tadi Ibu juga menjelaskan untuk selalu menghargai orang tua, saling mengasihi sesama teman tadi Bu ya. Gitu.
Baik Ibu, saya rasa cukup untuk diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang sudah Ibu keluarkan kepada kami. Kemudian terima kasih Ibu sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir di sini. Baik pemirsa, itu tadi diskusi kisah dengan Ibu ini. Sampai ketemu lagi di channel yang sama dengan narasumber yang berbeda dan tema serta selalu update dengan perkembangan zaman.